Sebentar lagi, kita akan memasuki musim WEC 2026. Oleh karena itu, gue kepikiran untuk membahas sebuah mobil yang berkaitan dengan 24 Hours of Le Mans. Tapi gue sempat bingung tentang mobil apa yang akan gue bahas. Dari situ, gue menemukan sebuah komen dari SenZSS yang menyarankan Toyota GT1 sebagai mobil yang bisa gue jadikan sebuah video. Gue langsung berpikir, wah boleh juga. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas mobil legendaris ini. Program ini memiliki asal-usulnya dari awal era Grup C di tahun 1982. Pada saat itu, Toyota melalui kerjasamanya dengan Toms tertarik untuk bersaing di World Sports Car Championship atau WSC. Mobil pertama mereka bernama Toyota Toms A2C. Di tahun 1985, Toyota meningkatkan dukungan mereka dalam program ini dengan niatan untuk menjadi perusahaan Jepang pertama yang menang di 24 Hours of Le Mans. Toyota beserta Toms dan Domu melanjutkan kerjasama ini demi mencapai target tersebut. Tapi mereka kalah saing dengan Porsche, Jaguar, dan Mercedes. Namun di tahun 1992, akhirnya Toyota mendapatkan hasil yang luar biasa. Dengan mobil TS010, mereka berhasil mendapatkan juara 1 di Monza dan beberapa podium di Le Mans, Donington, Suzuka, dan Magny-Cours, sehingga mereka meraih posisi 2 dalam kejuaraan tim, tepat di belakang Peugeot yang menggunakan 905 Evo 1 Bis. Oh iya, kalau misalnya lo pengen tahu lebih lanjut tentang Peugeot 905, lo bisa pencet video yang ada di pojok kanan atas. Balik lagi ke Toyota, ini merupakan musim yang bagus, tapi juga bisa dibilang gak mengejutkan. Kenapa? Karena tim yang kompetitif di kelas Grup C selain mereka hanyalah Peugeot. Jadi kalau lo gak juara 1, pasti juara 2. Hal ini bisa terjadi karena FIA dan ACO memperkenalkan aturan di mana semua mobil Grup C harus menggunakan mesin 3.5 liter naturally aspirated, yang aslinya nggak jauh beda dengan mesin F1. Perubahan ini membuat banyak tim keluar dari WSC di akhir 1991 karena harga mesin baru ini sangat mahal, dan juga banyak dari mereka yang berpikiran, kalau gue udah ngeluarin banyak duit untuk membuat mesin F1, kenapa nggak sekalian aja gue pakai untuk ikutan F1? Itu kenapa di 1992 cuma ada Toyota dan Peugeot yang bersaing. Karena cuma mereka berdua yang mampu dan rela mengeluarkan duit lebih untuk mengikuti aturan baru ini. Setelah musim 1992, WSC dibubarkan karena sedikitnya yang berpartisipasi. Gara-gara itu, satu-satunya balapan yang bisa diikuti oleh TS010 dan 905 adalah di 24 Hours of Le Mans. Kembali nih terjadi duel antara Toyota versus Peugeot. Ini merupakan pertarungan yang sengit, dan kedua nama tersebut saling salib menyalip. Sayangnya, Toyota hanya bisa mendapatkan posisi 4, sedangkan semua posisi di podium diisi oleh Peugeot. Untuk 1995, dengan beralihnya banyak tim dari mobil Grup C ke mobil GT, Toyota memutuskan untuk mengikuti arus tersebut dan membuat Supra LM untuk kategori GT1. Mobil ini berhasil finish di posisi 14 secara keseluruhan dan posisi 8 di kelas GT1. Kemudian untuk tahun berikutnya, Toyota mengeluarkan SART MC8R. Mobil ini adalah hasil ciptaan dari SART atau Sigma Advanced Research Division, sebuah perusahaan tuning yang mengambil Toyota MR2 kemudian dibuat lebih panjang supaya bisa dipasang dengan mesin V8. Tetapi hasilnya di Le Mans masih ketinggalan banget, dengan hanya mendapatkan posisi 24 secara keseluruhan dan posisi 15 di kelas GT1. Kelihatan jelas ya, baik Supra atau MC8R kalah saing dengan mobil GT1 lain seperti McLaren F1 GTR dan Porsche 911 GT1. Gara-gara itu, untuk tahun 1997, Toyota memutuskan untuk rehat sejenak. Kenapa? Karena sejak akhir 1996, mereka ingin fokus dalam mengembangkan mobil yang bisa menang di 24 Hours of Le Mans. Makanya mereka memutuskan untuk mulai dari nol. Yang bertanggung jawab dalam pembuatannya adalah Toyota Team Europe atau TTE, yang sebelum proyek ini merupakan tim yang menjalankan semua kegiatan Toyota di WRC. Selain TTE, terdapat Dallara yang juga membantu. Buat yang belum tahu, Dallara itu ahlinya dalam membuat rangka mobil balap. Di bawah panduan André de Cortanze, sebagai insinyur yang bertanggung jawab dalam pembuatan Peugeot 905, mereka menciptakan Toyota TS020 atau juga dikenal sebagai GT1. Mobil ini ditujukan untuk bersaing di kelas GT. Gue kasih tanda kutip di nama GT karena nanti akan gue singgung lebih lanjut. Tapi sebelum itu, gue pengen membahas mobilnya terlebih dahulu. GT1 punya bentuk yang licin banget. Bagian depannya pendek, tapi juga lebih rendah dibanding ketinggian bannya. Kemudian, terdapat dua lorong di bagian depan yang mengarahkan udara ke samping badannya, lalu ke radiator di belakang untuk mendinginkan mesinnya. Untuk bagian badan di atas roda, terdapat ventilasi yang berfungsi untuk mendinginkan rem. Di atas kokpit,
terdapat ventilasi lagi untuk mengirim udara ke mesin di belakang. Melewati kokpitnya, GT1 punya ekor yang panjang banget dan berakhir pada sayap belakang yang konfigurasinya bisa diatur. Desain yang ekstrim ini bisa tercapai dengan menggunakan CAD atau Computer Aided Design Software yang kemudian disempurnakan lagi di wind tunnel milik Dallara. Selain bentuk yang aerodinamis, GT1 juga memiliki badan dan rangka yang terbuat dari serat karbon, sehingga memiliki berat total 920 kg. Lanjut ke mesinnya, GT1 menggunakan 3.6 liter twin turbo V8 yang menghasilkan 600 horsepower. 0 ke 100 bisa tercapai dalam 3 detik dan memiliki top speed 354 km per jam. Mesinnya dipasangkan dengan transmisi manual sekuensial 6 percepatan. Kalau kita buka pintunya, kita akan menemukan kokpit yang sepenuhnya dilapisi serat karbon. Terdapat setir yang berbentuk U, tachometer digital, sebuah konsol tengah dengan berbagai tombol, dan layar yang mencatat data mobil. Itu semua keren banget, tapi mungkin lu bertanya, kok bisa mobil ini masuk dalam kategori GT? Karena mau dilihat dari sudut manapun, ini adalah mobil prototipe murni yang dirancang untuk balapan. Sedangkan kelas GT seharusnya ditujukan untuk mobil jalanan yang dimodifikasi. Jawabannya adalah karena peraturan yang dibuat oleh ACO mengenai kendaraan yang bisa masuk kelas GT cukup longgar. Secara umum, selama mobil balapnya memiliki minimal 1 unit versi jalanan, mobil tersebut bisa mendapatkan homologasi untuk kelas GT di Le Mans. Dan itulah yang dilakukan oleh Toyota. Mereka cuma membuat 1 unit jalanan dari GT1 dan berhasil mendapatkan homologasi. Jadi, siapa yang akan mengemudikan mobil ini? Untuk Le Mans 98, Toyota menurunkan 3 GT1 dengan nomor 27, 28, dan 29. Mobil nomor 27 dikemudikan oleh Ukyo Katayama, Toshio Suzuki, dan Keiichi Tsuchiya. Kemudian nomor 28 dikemudikan oleh Martin Brundle, Emmanuel Collard, dan Eric Hillery. Dan nomor 29 dikemudikan oleh Thierry Boutsen, Ralph Kalleners, dan Jeff Lees. Pada tanggal 6-7 Juni 1998, 24 Hours of Le Mans diselenggarakan. Sehari sebelumnya saat kualifikasi, Toyota nomor 28 berhasil mendapatkan posisi 2, dihimpit oleh kedua Mercedes CLK LM nomor 35 dan 36. Sedangkan Toyota nomor 29 dan 27 berada di posisi 7 dan 8. Ketika balapan dimulai, Mercedes nomor 35 berhasil mempertahankan posisi 1. Tapi nggak butuh waktu lama sebelum Toyota nomor 28 menyalipnya dan mengambil posisi 1. 5 lap kemudian, Toyota nomor 29 berhasil naik ke posisi 2. Mereka berdua berhasil mempertahankannya selama 3 jam pertama. Kemudian, terjadi malapetaka bagi kedua Mercedes yang di belakang. Gara-gara masalah mesin, mereka terpaksa keluar dari balapan. Sekarang pertarungan di kelas GT1 adalah antara Toyota dan Porsche. Namun pada jam keempat, Toyota nomor 28 kehilangan kendali dan terpaksa masuk pit stop untuk perbaikan. Pada jam ke-6, mereka semakin tertinggal karena masalah pada bannya. Tetapi itu belum seberapa kalau dibandingkan dengan Toyota nomor 27 yang ketinggalan jauh di belakang karena masalah transmisi. Saat tengah malam, Toyota nomor 29 terpaksa harus masuk pit stop karena masalah pada transmisi juga. Ketika waktunya menyentuh jam 2 pagi, terjadi kecelakaan pada Toyota nomor 28. Kurang dari 1 jam setelah insiden itu, Toyota nomor 29 terpaksa balik lagi ke pit stop terkait masalah transmisi sebelum akhirnya bisa balik balapan lagi. Selama beberapa jam kemudian, terjadi duel antara Toyota nomor 29 dengan Porsche 911 GT1 nomor 26 untuk posisi 1. Ketika waktu yang tersisa tinggal 90 menit, Toyota nomor 29 terpaksa keluar dari balapan karena transmisinya rusak. Otomatis juara 1 diambil oleh Porsche nomor 26. Satu-satunya Toyota yang selamat adalah nomor 27 yang berhasil finish di posisi 9. Walaupun hasilnya mengecewakan, terlihat bahwa GT1 memiliki potensi untuk menjadi juara Le Mans. Pada tahun 1999, kategori GT1 dihilangkan, diganti oleh GT2. Dan kelas prototipe dipecah menjadi 2, yaitu LMP untuk prototipe dengan kokpit terbuka dan LMGTP untuk prototipe dengan kokpit tertutup. Terkait perubahan tersebut, Toyota menerapkan berbagai update untuk mengikuti kelas LMGTP, seperti tangki bensin berukuran 90 liter, serta dihilangkannya ABS dan traction control. Selain itu, Toyota juga sibuk menerapkan berbagai upgrade pada mobil ini. Sekarang, transmisi memiliki sistem manual yang dapat mengambil alih jika terjadi kegagalan. Lalu, GT1 mendapatkan kap mesin, sayap depan, dan bagian belakang baru, yang membuatnya 16% lebih stabil dan efisien dibanding versi yang dulu. Untuk Le Mans tahun ini,
Toyota akan tetap menggunakan 3 mobil, tapi terdapat perubahan dari nomor dan beberapa pengemudinya. Nomor 27 berubah menjadi nomor 3, namun tidak terjadi perubahan pengemudi. Nomor 28 berubah menjadi nomor 1, serta Eric Hellery diganti oleh Vincenzo Sospiri. Dan nomor 29 berubah menjadi nomor 2, dengan Jeff Lees digantikan oleh Alan McNish. Pada tanggal 12 sampai 13 Juni 1999, 24 Hours of Le Mans diselenggarakan. Sehari sebelumnya saat kualifikasi, Toyota nomor 1 dan 2 berhasil mencetak waktu yang cepat banget, otomatis mengambil posisi 1 dan 2. Sedangkan Toyota nomor 3 berhasil mengisi posisi 8. Saat balapan dimulai, kedua Toyota memimpin balapan ini dengan nyaman. Tapi saat Toyota nomor 1 mau masuk pit stop, ia sempat terhalang oleh Mercedes CLR nomor 76, otomatis kehilangan posisi 1. Pada jam kedua, Toyota nomor 2 berhasil mengambil posisi 1. Tapi karena pit stop yang lama, posisi itu langsung direbut oleh BMW V12 LMR nomor 17. Selama beberapa jam kemudian, terjadi persaingan sengit antara Toyota dan BMW untuk posisi 1. Lalu, terjadi masalah sistem hidrolik bagi Toyota nomor 1 yang memaksanya untuk masuk pit stop. Walaupun ia turun ke posisi 12, ini bukanlah sesuatu yang memprihatinkan. Karena beberapa saat sebelumnya, sempat dikeluarkan safety car untuk waktu yang lama karena Mercedes nomor 75 sempat terbang ke angkasa. Kalau lo pengen tahu lebih lanjut tentang insiden ini, lo bisa pencet video yang ada di pojok kanan atas. Pada tengah malam, ban dari Toyota nomor 1 meledak, yang menimbulkan kerusakan besar terhadap badan mobilnya. Hal itu memaksa Brundle sebagai pengemudinya untuk meninggalkan mobil tersebut di sirkuit. Saat jam 3 pagi, Toyota nomor 2 tersenggol oleh sebuah Porsche 911 GT2 yang menyebabkannya kehilangan kendali dan menabrak tembok. Boutsen sebagai pengemudi saat itu langsung dibawa ke rumah sakit karena tulang punggungnya retak. Hal itu membuka celah bagi BMW nomor 17 dan 15 untuk mengambil posisi 1 dan 2, dengan Toyota nomor 3 nggak jauh di posisi 3. Pada jam 10.30 pagi, BMW nomor 17 mengalami kecelakaan, sehingga pertarungan untuk posisi 1 akan ditentukan antara BMW nomor 15 dan Toyota nomor 3 selama 5,5 jam yang akan datang. Ketika tinggal 1 jam yang tersisa, ban dari Toyota nomor 3 kempes karena mereka didorong keluar aspal oleh BMW nomor 18. Otomatis untuk sejam terakhir, Toyota nomor 3 harus jalan pincang untuk masuk pit stop. Setelah bannya diganti, mereka gagal mengejar BMW nomor 15 dan finish di posisi 2. Kemudian untuk tahun 2000, Toyota memutuskan untuk menghentikan program GT1 karena mereka mengubah TTE untuk menjadi tim Toyota F1. Walaupun GT1 gak pernah meraih juara 1 secara keseluruhan, hasilnya di Le Mans dengan mengambil juara 2 secara keseluruhan dan juara 1 di kelas LMGTP menunjukkan bahwa mobil ini kenceng banget. Tetapi di Le Mans, lo juga membutuhkan keberuntungan untuk bisa menjadi juara 1. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Gimana pendapat kalian tentang Toyota GT1? Apakah menurut kalian GT1 bisa menjadi juara Le Mans kalau Toyota melanjutkan program ini di tahun 2000? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Kalian juga bisa pencet tombol super thanks untuk mendukung gue secara langsung. Makasih banyak guys!